5-6 lagu, kalau bawa big band bisa 24 lagu satu performing ya. Jadi puaslah hati ini gitu. Jadi bila agaknya perancangan itu akan dilaksanakan Pak Malaysia? Ya, kita sedang susun waktu yang baik dengan Intim Record untuk nanti membuat satu persembahan yang bagus ya, dengan lighting yang bagus, sound system yang bagus, juga penataan yang bagus dari konser ini. Insya Allah kita akan cari waktu yang tepat nanti. Oh, masih dalam perancangan? Ya, masih dalam perancangan. Okey, jadi mungkin Opik sendiri ada harapan untuk album ni, untuk para peminat di luar sana, macam mana sambutan diorang? Ya. Apa harapan Opik untuk album ni? Saya berharap bahwa apa-apa yang saya nyanyikan dalam album saya ini bisa difahami banyak orang. Kerinduan saya kepada Rasulullah, kerinduan saya kepada hidup yang lebih baik, kerinduan saya kepada perbaikan hidup hari demi hari menjadi lebih baik, ya. Bisa orang paham kepada apa yang saya pikirkan di album ini. Tapi ya saya yakin juga album saya ini bisa direspon dengan baik, gitu ya. Kemudian juga saya berharap juga bahwa setiap orang yang mendengarnya mendapatkan inspirasi seperti saya mendapat inspirasi, seperti saya mendapat ilham. Jadi Opik menulis keseluruhan untuk album ni ataupun Opik bekerjasama dengan penulis-penulis lagu? Jadi alhamdulillah ini album Opik as a singer, songwriter, producer, composer, recording company juga gitu. Jadi semuanya sendiri. Ternyata kalau di musik religi atau nasyid ya, kadangkala kita tidak banyak yang bantu. Nah, makanya sang penyanyi atau seorang musisinya dia harus membantu dirinya sendiri. Nah, dia harus buat sendiri. Saya juga selain membuat musik, saya juga membuat film. Saya membuat film juga. Saya jadi produsernya, saya pemainnya, saya penulis skenarionya, saya juga yang bayar uangnya. Saya jadi sendiri semua. Karena kadangkala kalau di industri religi yang mengandung unsur agama itu sponsor kita sulit. Kita sulit ya, karena wah ini Islam sekali ini, wah kayak gitu ya. Tapi makanya harus kita kasih kepercayaan kita sendiri untuk mewujudkannya. Kayak saya misalnya album ini, ya sudah, album saya biayain sendiri, saya bayar sendiri, saya kompos sendiri, saya tulis sendiri, saya produser sendiri, saya mencari, alhamdulillah ada Intim Record yang mau dengan Opik ya untuk album ini beredar di Malaysia. Saya sangat bersyukur gitu ya. Dan memang dari banyak ada banyak yang menawarkan Opik untuk kerjasama ya, pihak-pihak label di Malaysia. Ternyata banyak sekali recording company yang mau ngajak kerjasama. Tapi saya memilih Intim Record ini ya karena track recordnya juga bagus gitu ya. Insya Allah menjadi kerjasama yang panjang nanti. Jadi tadi Opik ada bercerita tentang filem. Ya. Jadi apa agaknya penghasilan filem yang telah Opik jalankan sebelum ini? Ya ada film Di Bawah Langit ya, Di Bawah Langit. Kemudian juga untuk video saya sebagai penulis lagu, pencipta lagu, singer, songwriter, produser, clippers juga. Untuk membuat videonya saya membuat sendiri. Saya jadi director sendiri untuk saya membuat gambarnya gitu. Alhamdulillah ini satu kesempatan yang sangat jarang yang orang bisa gitu. Jadi saya memberi kepercayaan diri saya sendiri untuk saya maksimal apa yang bisa saya buat dalam karya saya. Jadi menulis lagu, menyanyi, buat filem, apa lagi agaknya Opik nak lakukan di masa hadapan? Opik pada mengacara pula ke? Ada program agama sendiri ke macam mana? Ya, saya ada majelis tersendiri di rumah, majelis untuk agama ya.
Majelis Tombo Ati namanya. Kemudian saya juga punya, alhamdulillah Opik sudah ada Baitul Mal, Baitul Mal Opik Tombo Ati gitu. Kemudian juga ada banyak hal lah. Tapi memang saya lebih konsen di musik sini, juga pencarian bakat. Ada namanya Flow Festival Lagu Opik ya. Kita mencari penyanyi-penyanyi baru yang kemudian kita kasih biaya untuk mereka recording ya. Kemudian kita akan bikin kompilasi album untuk diedarkan. Jadi saya pikir harus ada Opik yang lain. Jadi dia sekaligus penyanyi, tapi dia sekaligus orang yang membuat lagu juga. Kita keliling. Nah, ini siapa tahu juga bisa juga diadakan festival lagu Opik di Malaysia nanti ya. So Opik akan ada anak didik Opik selepas ini. Okey. Jadi Opik dah berduet dengan Melly Goeslaw untuk beberapa buah lagu. Satu Amanda, Jeffrey Al-Bukhari, kemudian siapa ya? Sama ada beberapa penyanyi yang lain lah. So ada tak lagi untuk rakan artis sendiri di Indonesia selepas ini, mungkin ada kolaborasi dengan mereka pula? Ya, saya album yang ke depan ini nantinya akan membuat kolaborasi dengan orang yang kita cari di setiap daerah itu, yang Flow Festival Lagu Opik, pemenangnya bisa rekaman. Bukan di kalangan artis yang sedia ada lah, pencarian baru. Ya, pencarian baru. Supaya ada ganti lah. Okey. Jadi kalau macam tu, Opik mungkin kalau artis Indonesia bukan pencari baru, adakah benda tu akan dibawa ke Malaysia atau macam? Insyaallah, mudah-mudahan ada kesempatan yang baik ya untuk bisa kerjasama dengan seperti Indie Record, ada penyanyi baru kemudian dibawa. Siapa tahu ini ada satu syiar bersama gitu ya. Yang dinyanyikan adalah kerinduan kepada Allah, yang dinyanyikan adalah keagungannya Allah, kerinduan kita kepada Rasulullah, seperti itu. Jadi kita sedia maklum yang lagu seperti lagu Rapuh sangat popular di Malaysia ni. So boleh tak kalau Opik nyanyikan sedikit kita dengan live lagu Rapuh tu? Ya. Jadi lagu Rapuh ini surat cinta. Surat cinta kepada Allah. Gitu. Nyanyikan sikit Opik, sikit. Detik waktu. Apa lah? Apa? Sehari-hari saya dengar. Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang. Ya. Suka dan duka, tangis dan tawa, tergores bagai lukisan. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Cukup lah. Dia suka dengan lagu tu. Lagu tu dah keluar dalam drama tentang dia. Mendapat high rating sangat dekat Malaysia ni. Macam apa sebenarnya yang Opik fikirkan semasa menulis lirik lagu tu? Apa kesalahan tadi? Jadi ada yang unik ya, ada yang unik ketika saya menulis lagu ya. Tiba-tiba kadang-kadang saya seperti diberi kuasa tersendiri oleh Allah untuk menulis. Saya bermain piano, tapi sebenarnya saya tidak terlalu bisa main piano. Cuman saya lebih banyak menangis, memohon kepada Allah. Saya bunyikan satu persatu tang Allah Rahman Allah sampai jadi lagu. Jadi ada sesuatu semacam ilham yang turun langsung. Terus ada juga lagu yang ketika saya sedang haji ya, karena saya ini petugas yang melayani jamaah haji setiap tahun ya di Mekah. Kadang-kadang waktu tawaf, waktu sa'i, waktu di Mina, waktu itu datang. Allahumma labbaik, lagu yang banyak lagu yang saya tulis di Mekah, di Madinah, di Mekah, kalau nggak di rumah saya.
dengan cara bermain alat muzik semua? Enggak, kadang-kadang enggak ketemu nyanyiannya dulu ya. Tulis gitu. Baru nanti setelah itu di rumah pegang gitar, main gitar juga, main gitar. Ketemu baru panggil teman-teman workshop, main baru juga. Wah, macam tu nak compose lagu tu. Iya. Itulah, jadi mungkin kita semua tahu yang Opik ada ramai peminat di Malaysia. Tapi mungkin diorang ni tak tahu macam mana nak approach, nak mendekati Opik. Opik ada tak laman sosial, Twitter, Facebook? Ya, ada di www.opiktombohati.com. Kemudian juga ada juga Twitter ya, opik_tombohati1 ya. Kemudian juga ada di Facebook Opik Tombohati aja, Opik Tombohati banyak. Tombohati. Tombohati ini obat hati. Oh, itu maksudnya Tombohati. Tombohati ini obat hati. Saya berpikir bahwa siapa saja yang lagi resah, lagi galau, lagi apa, bila mendengar lagu Opik, hatinya berobat. Insyaallah. Misalnya begitu. Jadi sebenarnya lah kita nak tanya Opik macam bagaimana mula-mula tercetusnya idea Opik untuk bermula untuk berdakwah melalui nyanyian, lakonan dan sebagainya. Bila tercetusnya idea itu? Ya, awalnya itu saya pun tak percaya bahwa saya harus menyanyikan lagu yang sifatnya syiah atau dakwah. Saya pemain rock ya, rambut saya panjang, terus badan saya kurus ya. Kemudian main gitar, nyanyi rock kemudian suatu saat disuruh nyanyi obat hati ada 5. 1, baca Quran dan maknanya. 2, puasa, berkumpul dengan orang soleh gitu ya. Terus dan seterusnya. Saya bilang sama, apakah mungkin saya ini dakwah? Saya ini anak band, rockers gitu ya. Hidup saya luar biasa gelap lah, hitam ya. Tapi saya pikir apakah mungkin gitu? Mungkinkah seorang penulis, penyair, saya seorang penyair, saya sastrawan, menjadi orang yang bercerita, berdakwah? Ternyata bisa. Menjadi diri kita sendiri, kemudian kita membaca diri kita sendiri, membaca dunia, membaca betapa kecilnya kita di hadapan Allah. Kemudian kita kasih kabar kepada orang sudah seperti apa wajah kita hari ini. Bila kita punya ilmu, ilmunya kita bagi. Bila kita punya luka, punya sepi, punya derita, deritanya kita ceritakan semua orang untuk menjadi hikmah. Bila saya punya kesalahan, kesalahan ini menjadi pelajaran buat siapa saja yang mendengar. Jadi Opik dulu bermain rock. Ya. Masa sebelum Opik jadi artis dakwah ni, Opik jadi rock. Kumpulan apa tu? Mungkin orang nak tahu juga, pemirsa saya nak tahu. Ya. Dulu tahun 93. Oh, ya 93 saya ada band namanya Timor. Timor ini isinya orang marah-marah, marah sama keadaan gitu, marah protes sama government, protes sama protes sosial gitu. Dan alhamdulillah album ini tak laku. Albumnya tak laku karena mungkin isinya terlalu keras gitu ya. Kemudian juga akhirnya buat album lagi. Opik dari album Timor, nyanyian perjalanan, bikin lagi album Pasar Malam di Kepalang. Boy, tak coba dia. Ya. Pasar Malam di Kepalang. Pasar Malam tentang penipu. Tentang ada orang menari dengan selendang, tapi selendangnya dari pedang. Kemudian selendangnya ini memutus kepalanya sendiri. Itu tentang seorang penipu ya. Seakan-akan dia nari dengan pedang, kemudian tipuannya ini hanya membunuh dirinya sendiri. Alhamdulillah ini tak laku juga. Kemudian bikin lagi album sama salah satu pemain keyboardnya Club Project atau Club Project ya.
Ada grup di Indonesia ya, Club Project. Alhamdulillah ini juga kurang laku juga. Habis itu saya bikin lagi sama ada grup musik slang ya, slang Madura slang di Indonesia ya. Akhirnya dia pecah, berpisah tuh ya, anggotanya. Saya bikin sama Pai, sama Bongki, sama Indra, bikin album Jika Kau Cinta. Alhamdulillah kan laku juga. Habis itu bikin lagi sama The Jokers. The Jokers ini ada band plastik, ada semua band ngumpul, kemudian kita bikin satu. Tapi masih nakal nih, ada yang narkoba, apa namanya, narkotik ya, narkotik, ada yang mabok, masih luar biasa. Alhamdulillah tak laku juga. Sampai akhirnya ada kawan dari Nasyid yang nawarin, Opik nyanyi lagu religi aja, lagu agama, obat hati, mau nggak? Wah, mungkin nggak? Saya coba bikin musiknya, saya kasih. Udah, nggak usah pakai foto, nggak usah pakai cover apa. Ya dari gitu saja kompilasi. Waktu itu tausiah, album tausiah zikir Ustadz Arifin Ilham, album zikir gitu. Nah, ternyata ini orang suka. Gitu. Nah, sebelum itu saya ketemu sama seorang ulama. Ulama ini ketika dia melihat saya, dia menangis. Dia menangis karena dia tidak lihat manusia, dia lihat binatang. Dia ngelihat saya ini lebih banyak binatangnya karena nafsu yang terlalu banyak, serta kesalahan, serta dosanya yang banyak mungkin ya. Dia menangis, dikasih nasihat, cukup, berhenti. Sampai akhirnya guru, saya harus bagaimana? Dia bilang istighfar sebanyak-banyak. Habis itu saya bikin album Istighfar. Album Istighfar ini pertama yang sampai dapat 7 platinum. Dapat 7 platinum, 1 platinum 150.000. Alhamdulillah dari sini sampai dengan album yang ke-8 dan menjelang album yang ke-9 nanti. Insya Allah mudah-mudahan istiqomah gitu ya. Mudah-mudahan nggak balik-balik lagi ya. Ini sudah yang tahun yang ke-9. Alhamdulillah. Wah, jauh perjalanan rentetan perjalanan daripada rock kepada dakwah. Iya, alhamdulillah. So, memang tidak mustahil lah untuk mungkin rakan-rakan kita di luar sana untuk berubah daripada kepada yang lebih baik. Kat sini ada satu soalan daripada Hanis. Ditanya tadi, apa ni, Opik ada tak macam berduet dengan Mahir Zain untuk album Opik? Ya, Mahir Zain ini orang yang luar biasa menurut saya, orang yang hebat ya. Mungkin Mahir Zain tak mau sama saya mungkin ya. Karena apalah kita ini. Tapi ya saya dia orang hebat dia nasional ya. Ya insya Allah mudah-mudahan Allah kasih kemudahan kalau mungkin bisa kerjasama gitu. Ya, insya Allah. Pernah terfikir untuk berduet dengan Mahir Zain? Enggak. Oh, so ni mungkin boleh karena apa namanya? Dia mengedar CD-nya di Indonesia juga. Sudah bagus dia kayaknya nggak perlu Opik, dia sudah bisa sendiri di sana, bagus. Okay. Tapi walaupun Mahir Zain tu sangat popular di international punya artis kan, tapi mungkin Opik lepas ni bolehlah panjangkan lagi jauh lebar Opik untuk collaborate dengan Mahir Zain atau ada artis yang lebih terkenal sebelum ni kan. Jadi kat situ ada kita punya ditanya Azizah 96. Okey, ditanya apa cerita di sebalik lagu Rapuh. Tadi Opik dah cerita kan. Dan ada juga peminat Opik yang tanya dia nak dengar lagu Cahaya Hati. Cahaya Hati. Menurut Opik, jadi lagu Cahaya Hati gini nih. Ada orang datang sama saya. Dia tanya, Bang Opik,
pernah nggak hidupnya susah, pernah nggak frustasi, gagal, pernah nggak down? Saya bilang pernah. Bagaimana dengan saya? Hidup saya susah, rumah tak ada, utang banyak, kemudian persoalannya banyak. Dia bilang, bagaimana dengan dia? Bagaimana Allah memandang dia? Apakah tetangga kamu kasihan? Dia kasihan. Apakah kakak kamu kasihan? Kasihan. Apakah orang tua kamu kasihan? Kasihan. Apalagi Allah. Allah yang mengaku dirinya sebagai Ar-Rahman, sebagai Ar-Rahman, Ar-Rahim, sebagai Maha Pengasih, Maha Penyayang, tentu tidak akan membuat kamu menderita terus-menerus. Ketika kamu mendapat derita, mendapat susah, bahwa Allah tidak mengampunkan seluruh dosa kamu, bahwa Allah sedang memilih kepada hamba-hambanya siapa saja yang dapat susah, kemudian dia rela kepada Allah, dia akan menjadi kekasih. Di sini saya tulis, Allah engkau dekat penuh kasih sayang, takkan pernah engkau biarkan hambamu menangis, gitu. Allah Rahman, Allah Rahim, Allahu ya Ghaffar, ya Nurul Qalbi. Itu ceritanya. Dalam maksudnya tu kan? Ya, alhamdulillah. Semuanya hit dekat Malaysia ni. Lepas tu ada lagi peminat Opik bertanya, Opik ada tak nak buat lagu untuk anak-anak kecil pula? Khusus untuk mereka. Ya, ada juga lagu, cuman belum rilis ya. Ada lagu judulnya Guru, gitu. Jadi guru, apa kalau di Malaysia guru apa ya? Cikgu ya. Lagu tentang guru, tentang cikgu. Jadi maksudnya ini tentang bagaimana kita kembali mengingat betapa orang pertama yang membuat wajah kita, yang membentuk wajah kita ini ternyata guru kita. Dan itu kita lupa. Alif, ba, ta, guru, cikgu, ustaz. Itu yang ingin saya tulis ya. Ternyata masa kecil saya yang membentuk wajah saya ini guru-guru saya. Seperti itu saya ingin. Tapi yang nyanyi anak-anak. Jadi adalah lagu untuk anak. Okey, lagu untuk anak-anak kecil. Kalau itu lagu anak-anak kecil. Lepas tu ini ada juga peminat Opik bertanya yang ada tak, pernah tak Opik menerima tentangan sewaktu hendak berdakwah melalui nyanyian ni? Pernah tak mendapat tentangan dari orang ramai? Iya, pernah juga bahwa di apa namanya di Opik bid'ah gitu ya, Opik kafir gitu ya, karena nyanyian ini hukumnya bid'ah, Nabi tidak begitu gitu ya. Ada yang bilang musik haram gitu ya, gitar haram, piano haram, orkestra haram, banyak sekali yang begitu. Cuman saya pikir kalau ada satu komposisi yang membuat kita kembali kepada Allah, ada satu keadaan yang membuat kita kembali kepada Allah, saya pikir itu sah-sah saja, itu baik-baik saja. Jadi ada beberapa yang tidak sependapat dengan Opik ya, tapi masuk. So bagaimana cara Opik mengatasi masalah tu? Mungkin apa yang Opik lakukan bila menerima tentangan daripada orang-orang? Ya, saya terima saja. Misalnya gini, Opik nyanyi di televisi atau di kota-kota besar, kemudian penontonnya pakai tank top, saya pakai baju yang kebuka, pakai celana pendek, atau nggak pakai hijab gitu. Orang bilang sama Opik, kamu dakwah macam apa? Dia tuh jamaah kamu tuh semuanya nggak pakai tudung, bajunya kebuka, pakai celana pendek atau apa? Kamu dakwah macam apa? Saya bilang sama dia, kalau kekasih Allah disuruh memilih, dia tinggal bersama para malaikat atau dia memilih dengan orang-orang yang buta, orang-orang yang tidak bisa melihat agama, dia akan memilih untuk tinggal bersama orang-orang yang buta. Karena kalau dia kekasih Allah yang tinggal sama malaikat, kerjanya sama tuh, berzikir. Tapi kalau dia tinggal bersama orang-orang ini, dia akan menjadi cahaya. Saya bilang gitu.
Jadi akhirnya penerimaan orang bagaimana akhirnya? Ya, tetap saja, biarkan saja. Jadi saya buat apa yang saya bisa buat, saya tulis apa yang ingin saya tulis, kita sama-sama berbuat sebanyak-banyaknya. Balapan kebaikan, lomba kebaikan. Okey, jadi kita bila perhatikan lirik-lirik daripada lagu Opik ni sendiri sangat puitis dan mempunyai makna yang mendalam Jadi adakah Opik mempunyai perancangan untuk meluaskan lagi dakwah Opik tu dengan mencipta lagu untuk artis-artis yang lain pula? Iya, saya menulis sedikit sekali ya lagu ya. Buat satu yang Diolova saya tulis dulu buat Once ya. Penyanyinya Dewa 19 gitu. Kemudian ada lagu yang tercinta untuk Iwan Fals atau untuk Indah Dewi Pertiwi, ada beberapa penyanyi yang saya tulis di Indonesia. Untuk Melly Guslow ada Siti juga ya, Siti dari satu ya. Dan saya pengen membuat lagi, cuman memang saya bilang saya kalau nulis tuh agak lama pelan-pelan. Jadi kalau orang Opik bikin saya lagu, sabar ya, asal sabar insya Allah jadi. Kalau dia nggak sabar nggak bisa. Ayo kapan nih? Oh sudah, kamu cari penulis yang lain gitu ya. Saya nggak bisa. Jadi selalunya berapa lama Opik ambil masa untuk cipta satu lagu? Nggak mesti ya, kadang-kadang satu hari bisa jadi, kadang-kadang 5 tahun nggak jadi. Tergantung apa ya, pemberian dari Allah, ilham yang turun. Dia terpulang kepada dia lah, masa dalam itu sendiri. Okay, so kita nak tahu jugalah, Opik ni mungkin ada lagu kegemaran Opik sendiri yang mungkin Opik boleh nyanyikan untuk minat dekat sana, luar sana. Lagu kegemaran Opik. Ya. Lagu yang paling sering saya nyanyikan itu lagu apa? Ya kalau di album baru ini saya sedemikian terpengaruh sekali dengan lagu Ya Hanan Ya Mannan. Apa maksudnya? Jadi lagu ini saya cerita tentang betapa tak berdayanya seorang manusia dalam hidup. Paham ya? Ada puisi yang mempengaruhi saya pada penulisan ini. Ada satu puisi, begini puisinya. Ketika kita sampai di sini hari ini, Allah tidak pernah mengajak kita bicara terlebih dahulu. Allah tidak pernah mengajak kita berunding terlebih dahulu. Seperti apa wajah kita? Hitam, putih, kaya, miskin, sukses, gagal. Dilemparkan ke timur menjadi matahari, maka kamu adalah matahari. Dilemparkan ke barat menjadi bulan, maka kamu adalah bulan. Menjadi ikan, menjadi burung, menjadi daun kering, menjadi apa saja yang Dia inginkan, bukan yang kita inginkan. Dan kita tak berdaya. Ya Hanan, Ya Mannan, Ya Allah, Ya Rahman, Anta Allah, Anta Rahman, Anta Allahu Ya Rahman. Jadi ada satu kepasrahan dari seorang hamba kepada Robnya, kepada Tuhan yang sedemikian mutlak menguasai hidup kita. Kita 5 menit lagi tidak tahu seperti apa wajah kita. Nanti malam kita tidak tahu. Tak berdaya. Kemarin tidak bisa kita sentuh lagi, hilang. Kemarin. Jadi ternyata hidup adalah hari ini, saat ini, detik ini. Kamu dan saya di sini. Besok nanti kita nggak tahu. Kemarin sudah nggak ada. Hidup pendek sekali. Makanya di sini saya bilang kepada sahabat-sahabat saya bicara sama mereka semua, hidup kalian hanya sedikit saja saat. So ketika kita punya pikir seperti itu, do something, buat sesuatu yang terbaik saat ini juga. Jangan menunggu nanti, jangan melihat Tuhan. Jadi mungkin Opik ada, kita dah nak habis ni, mungkin Opik ada pesanan untuk para peminat Opik di luar sana.
pesanan tak? Ya, pesan terakhir, dapatkan CD saya, Salam Ya Rasulullah, ya. Dapatkan di gerai terdekat, ya. Jangan beli bajakan, ya. Insya Allah ada berkahnya. Ada sholawat di sini yang bisa kita dengarkan sama-sama. Kemudian ada lagu Dialova juga, ya. Ada lagu Bila Waktu Telah Berakhir. Kemudian ada satu lagu yang saya sangat suka sekali, Ya Hanan, Ya Manan. Kalian bisa dapatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jadi terima kasih Opik itu dia datang ke Gua Star Chat. Okey, dengan itu maka tamatlah hari ini Gua Star Chat bersama dengan Opik. Jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan elbow. Ya. 1, 2, 1. Ya. 1, 2. Sip. Dah sepi. Oh. Saya ini ya. Nama siapa Kak? Lina.